Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita sehat, yang memberikan kita taufik, hidayah, sehingga kita bisa berkumpul ada di masjid yang penuh barakah ini, menunaikan daripada sesuatu yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita sama-sama melaksanakan daripada salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suatu nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, bukanlah ketika dia diberikan harta, bukan ketika dia ini diberikan jabatan, bukanlah diberikan anak-anak laki-laki atau perempuan, bukan diberikan istri yang solehah, tapi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ketika kita diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk kita syukuri. Wajib untuk kita syukuri semuanya. Bagaimana cara kita mensyukuri daripada nikmat iman dan Islam? Kalau kita diberikan nikmat harta, kita syukuri dengan sedekah. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, jadilah pejabat yang adil. Itu cara mensyukurinya. Lalu bagaimana cara supaya kita ini bisa mensyukuri nikmat iman dan Islam kita? Satu caranya, Pak, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita tiru. Apa yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kita kerjakan. Ini adalah cara untuk mensyukuri nikmat Islam. Jangan kita menjadi orang yang diberikan nikmat Islam tapi kita enggak bersyukur, alias kita menjadi Islam KTP, cuman tertulis ada di KTP Islam tapi kita tidak melaksanakan daripada ajaran Islam. Ini artinya orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur terhadap nikmat yang merupakan nikmat terbesar. Apa itu? Nikmat iman dan Islam. Orang yang kufur dengan nikmat ini, hati-hati, dengarkan. Orang yang kufur dengan nikmat iman, nanti di hari akhir mukanya akan berubah menjadi hitam. Mukanya akan gelap nanti ada di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar nanti ada dua golongan orang. Golongan yang pertama mukanya diputihkan oleh Allah, mukanya berseri-seri mengeluarkan cahaya. Yang kedua orang yang gak ada cahayanya, bahkan redup, bahkan hitam seperti arang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, digambarkan dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti di padang mahsyar ada muka-muka orang yang diputihkan oleh Allah dan ada muka-muka orang yang dihitamkan oleh Allah.
ada muka yang glowing nanti di hari akhir, bersinar, memancarkan cahaya. Ada juga muka-muka yang resem seperti arang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berubah wajahnya menjadi seperti itu, sudah redup daripada cahaya yang ada di mukanya, maka ketika itu dicaci oleh Allah. Bukan cuma dirubah wajahnya, bukan cuma dihitamkan wajahnya, dicaci sama Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang dihitamkan wajahnya, maka dicaci oleh Allah, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian sudah dulunya itu udah kufur terhadap nikmatku yang berupa iman? Saya berikan nikmat iman, tapi kamu gak mau iman, gak mau melaksanakan nikmatnya, gak mau memberikan nikmat terhadap, tidak mau memberikan daripada ketaatan sebagai bentuk syukur nikmat iman tersebut. Ketika sudah dicaci seperti itu oleh Allah, kemudian balasannya adalah fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka hari ini silahkan dicicipi azab ada di neraka. Allah mengibaratkan dicicipi azab neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu azab neraka, dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Bahaya. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan adapun orang yang mukanya itu berseri-seri, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun, maka dia akan kekal ada dalam surga tersebut. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita supaya bisa mensyukuri nikmat iman? Tadi sudah dijelaskan ya, mensyukuri nikmat iman dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita tiru. Apa yang difardukan oleh Allah kita kerjakan. Apa yang dianjurkan oleh syariat kita lakukan. Apa yang dilarang oleh syariat agama kita jauhi. Ini adalah orang yang bertakwa. Ini adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman bukan kita sebut-sebut. Nikmat iman, alhamdulillah saya ini orang muslim. Bukan seperti itu cara untuk mensyukurinya, tapi kita gunakan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita mau membahas tentang takwa ini Pak, ada dua. Ada takwa yang diterima oleh Allah, ada ketakwaan yang tidak diterima oleh Allah. Ibaratnya kita ini, yang satu ada harganya, yang satu nggak ada harganya, alias gagal. Kenapa saya bilang gagal? Karena nggak diterima oleh Allah. Bentuk ketakwaan kita nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi daripada syarat-syarat supaya diterima daripada ibadahnya, daripada amal ibadah ketakwaannya. Nggak masuk syarat-syaratnya. Mungkin untuk syarat sahnya masuk. Seperti misalnya syarat sah daripada sholat, kita berwudu, menghadap kiblat, niat dan lain-lain. Ini syarat supaya sah daripada sholatnya. Tapi syarat untuk diterima sholat kita apa? Hadirnya hati ketika sholat, khusyuk, ya, pikiran gak kemana-mana, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat-syarat diterimanya daripada sebuah sholat. Nah, sama, semua ibadah memiliki syarat sah dan juga syarat diterima. Supaya ketakwaan kita diterima secara global, supaya ketakwaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka yang perlu kita ketahui ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita mau
takwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.